nuklir sasarannya harus segera dibangun di Republik ini agar listrik kita bisa cukup, memenuhi ketentuan dunia yang listriknya harus bersih, ya. Dan keinginan Presiden juga agar kita jangan keluar uang banyak untuk pindah dari listrik berbasis fosil ke listrik berbasis energi baru terbarukan yang bersih. Hai, dari COBC Inisiatif, aku Harun Ardiansyah dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir. Di episode ini, kami ngobrol bersama Dr. Qurtubi, mantan anggota Komisi 7 DPR RI yang juga mengetuai Kaukus Nuklir di DPR RI. Kami ngobrol tentang banyak hal, mulai dari pengalaman beliau studi di Colorado, Amerika Serikat, bagaimana beliau bisa masuk ke lembaga legislatif, visi beliau di bidang energi di Indonesia, dan secara khusus tentang nuklir di Indonesia. Kami juga ngobrol di mana sebenarnya bottleneck yang menghambat berdirinya PLTN di Indonesia. So, let's check it out. Oke, baik. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Pak Qurtubi sudah berkenan hadir di podcast Bicara Nuklir. Saya sempat lihat profilnya Bapak sekilas gitu kan. Periode sebelumnya menjadi anggota DPR RI, terus sebelum itu sempat menempuh pendidikan juga di Colorado School of Mines. Lumayan sih Pak, itu jaraknya dari tempat saya sekarang. Saya di Illinois. Mana di Illinois di kotanya? Di Champaign, Pak. Urbana-Champaign. Champaign itu sekolahnya Sri Mulyani ya? Iya, gitu. Bang Brojo sini juga ya? Iya, dokternya Pak Bambang Brojo di sini juga. Tapi mereka kan ngambil ekonomi, Anda ngambil apa? Teknik nuklir. Teknik nuklirnya, iya. Karena apa itu namanya? Ya, sebenarnya kan saya S2 itu dari University of Michigan, Pak. Jadi saya S1 di UGM, S2 di Michigan, S3 ke Illinois, dan karena waktu itu diusulkan sama advisor juga yang di Michigan, ini loh University of Illinois ini bagus nih di bidang fisika reaktornya. Ya udah saya coba, keterima ya alhamdulillah gitu. Itu ya, dan iya. Nah, boleh diceritakan Pak tentang pribadi Bapak gitu, tentang background Bapak dan hingga saat ini apa yang sedang Bapak lakukan, yang Bapak sedang inisiasi saat ini gitu. Mungkin 2-3 menit begitu. Ya, kebetulan saya berkesempatan tadi sudah disampaikan kuliah di Colorado School of Mines. Nah, waktu ngambil S2 di Mineral Economics Department ya. Kebetulan ada kerjasama antara Colorado School of Mines dengan Institut François du Pétrole dari Prancis untuk program dual degree. Oke. Dual degree ya. Jadi mahasiswa CSM ngambil kuliah di Prancis 10 orang, nanti dari Prancis kuliah di CSM 10 orang tanpa bayar. Gitu. Oh wow, oke. Tanpa bayar, jadi kreditnya diakui. Saya pikir ini kesempatan. Nah, saya termasuk yang lulus lah katakan begitu, yang diterima untuk ikut program itu. Jadi setelah S2 saya di CSM selesai, saya ngambil lagi S2 di Perancis. Oh, wow. Tapi itu soal petroleum economics dan energi politik, ya, petroleumnya, ya. Tapi sedikit-sedikit nyinggung soal nuklir juga kadang-kadang dosen, ya, begitu. Nah, balik ke Colorado lagi, ngambil S3 untuk energi economics. Oh, ya. Waktu saya di Perancis, kebetulan kan istri sama anak ikut ke Colorado. Waktu saya di Prancis, mereka di Colorado gitu. Jadi kalau ada liburan dari Prancis, saya bukannya pulang ke Indonesia, tapi pulang ke Colorado. Sampai saya di sana, saya kerja di Pertamina, pulang ke Indonesia tahun 88 ya, 88. Kebetulan ada pembicaraan yang sedang hangat di Indonesia, dan kebetulan saya kerja di Pertamina. Oleh Pertamina saya disuruh mempelajari konsep RUU Migas. Oke. Rancangan Undang-Undang Migas yang dari IMF
karena kita waktu krisis moneter itu pinjam uang dari IMF, lalu IMF mempersyaratkan dalam letter of intent-nya agar kalau mau pinjam uang duit keluar dari IMF, Indonesia harus rubah cara mengelola migasnya yang saat itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 71. Ya, nah konsep RU migas dari IMF itu saya disuruh mempelajari, saya ambil kesimpulan wah ini merugikan negara kalau dilanjutkan, tidak hanya negara, kan juga Pertamina. Kira-kira seperti itu karena konsepnya itu luar biasa, bertentangan dengan konstitusi dan bertentangan dengan apa yang saya terima pelajaran tentang perminyakan ya, bahwa di Amerika itu negara pertama sebagai negara produsen di Amerika. Ya di akhir-akhir abad ke-20 itu, dan ada perusahaan besar Standard Oil yang memonopoli, bukan monopoli artinya dia punya produksi yang share produksi di Amerika paling besar. Ya, kayak monopoli. Nah, di Pennsylvania itu dia tidak hanya memproduksikan minyak, tapi juga dia memproduksikan BBM, punya kilang minyak ya, BBM, dan BBM-nya dia alirkan ke New York, ke New Jersey. Ada yang pakai kereta apinya dia kuasai. Ya, ngangkut minyaknya itu pakai drum yang namanya barel, drum dari kayu. Drumnya dari kayu, namanya barel. Ya, nah barelnya dia bikin sendiri agar tidak tergantung supplier lain. Ya, jadi hutan di Pennsylvania dia beli agar kayunya ini bisa dipakai sendiri, bikin barelnya. Sampai segitu. Nah, ini apa? Prinsip bisnisnya dia kembangkan. Bisnis yang terintegrasi dari hulu memproduksikan minyak mentah sampai hilir punya kilang minyak, sampai sarana transportasi mendistribusikan BBM-nya ke customer. Kereta punya, terus barelnya itu drumnya punya. Nah, hasilnya apa? Biaya produksinya sangat rendah. Dia menjual BBM di Amerika, terutama bagian Pantai Timur dan juga di Pantai Barat, enggak begitu besar di California, murah banget. Yang lain-lain masih kecil-kecil, skala usahanya agak mahal. Jadi dia menguasai pasar karena harga yang murah. Tapi skala usaha yang besar terintegrasi hulu hilir begitu cerita. Nah, itu yang dalam teori ilmu ekonomi disebut natural monopoli alamiah. Ya, yang secara ilmu ekonomi bisa dijelaskan secara matematik. Bahwa ini yang paling efisien. Even meskipun dibandingkan dengan sistem persaingan bebas. Ya, skala sistem persaingan bebas efisiensinya dibanding dengan natural monopoli. Ini orang-orang fakultas ekonomi pasti ngerti. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan yang saya pelajari dari rancangan undang-undang migas dari IMF itu arahnya Pertamina itu dia mau di unbundle, tidak lagi terintegrasi hulu hilir, maksudnya dipisah-pisahkan bisnisnya itu agar gampang dijual, karena arahnya privatisasi, diperbetat, ya. Itu yang saya tentang begitu loh. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu dalam perjalanannya disahkanlah undang-undang migas. Setelah 4, 5, 6 tahun terbukti apa yang saya kemukakan itu, bahwa industri migas kita mulai kelihatan investasinya anjlok turun karena wewenang untuk menambang itu dipindahkan dari Pertamina ke pemerintah, namanya kuasa pertambangan. Pemerintah itu nggak bisa menambang sendiri, nunjuk pihak lain, nggak bisa berbisnis sendiri, nunjuk orang lain. Minyak mentah itu nggak bisa dia olah menjadi BBM karena nggak punya kilang, nunjuk kilang lain. Nah, ini yang bikin tidak efisien gitu loh, dan berbelit-belit terbukti itu. Ya, pada saat peringatan Sumpah Pemuda ke-50 2008, saya sampaikan harus dicabut undang-undang migas ini. Sudah idenya saya kemukakan saya di situ. Nah, tapi tidak ada yang dengar, atau terus saja undang-undang migas yang sangat tidak efisien ini jalan.
bahkan ada 17 pasalnya dicabut Mahkamah Konstitusi, BP Bingasnya dibubarkan oleh MK, IPAN sudah sebegitu buruknya terbukti tetap dipakai di Republik ini. Undang-undang migas, biar Anda mengerti, teman-teman ahli-ahli nuklir yang anak muda ini, sejarah sedikit sektor migas, karena migas itu termasuk energinya. Nah, itu sebabnya saya konsisten dengan pendapat saya PDT ini. Akhirnya saya bukannya oposan kepada pemerintah, saya siapapun yang ingin melakukan penambangan di Republik ini harus mengacu ke konstitusi, kira-kira seperti itu prinsip saya. Nah, itu yang belum terwujud. Nah, lalu saya terpilih menjadi anggota DPR RI di Komisi 7, itu Komisi Energi. Di Komisi Energi itu ada Kaukus Nuklir. Nah, ya, sebelum saya masuk DPR ada Kaukus Nuklir. Nah, saya beberapa kali rapat dengan Batang, dengan Bapak Presiden, saya menangkap. Bayangkan, Soekarno sudah bercita-cita ingin PLTN sejak tahun 50-an. Tahun 54, Presiden Soekarno diundang oleh Uni Soviet menyaksikan PLTN pertama masuk grid, ya, dekat Moskow itu tahun 54. Nah, pulang ke Indonesia, Presiden RI Soekarno bercita-cita Indonesia juga harus punya suatu saat pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu cita-cita Presiden pertama. Ya, tidak hanya cita-cita omong kosong, diwujudkan. Sadar bahwa pada saat itu tenaga ahli nuklir tidak ada, harus dibuka teknik nuklir di universitas di Indonesia. Di ITB dibuka, MIPA, fisika nuklir, UGM dibuka teknik nuklir. Maksudnya apa? Bung Karno itu agar kita punya tenaga ahli nuklir, dididik dulu, gitu. Jadi tidak hanya omong kosong cita-cita, tapi wujudnya nyata. Sambil lalu kelembagaannya dibentuk juga, Batang dibentuk, ya, kelembagaannya. Jadi ya otomatis pada saat pertama dibentuk ini lembaga riset lah, ya, karena nggak mungkin langsung membangun PLTN komersial, nggak mungkin. Sekalipun ada ahli nuklir kita, ya, Batang dibentuk, bagus banget tempat Kawah Condro di Buko, baru bilang ya, tempat penggodogan ahli-ahli nuklir Indonesia, baik yang dari UI, ITB, bahkan banyak yang belajar ke luar negeri. Nah, sekian lama, ya, terus punya cita-cita tuh bagus, membangun pembangkit listrik tenaga nuklir komersial. Sudah survei, sudah analisa ilmiah, ya, diputuskan mau dibangun di Semenanjung Muria, Semarang, Jawa Tengah. Diputuskan itu sudah zamannya Pak Habibie kalau nggak salah, ya. Ini berarti di tahun 90-an ya Pak ya, sebelum krisis moneter ya? Kalau sebelum krisis moneter sudah diputuskan bangun di sana. Bahkan rencana pembangunnya itu 5.000 megawatt kapasitasnya. Wow, itu besar sekali. Sekali, ya, sudah siap itu. Nah, nggak terlalu banyak LSM yang anti nuklir, ngepasin, ya, nggak setuju, lalu dibikin demo mana-mana sampai banyak, ada juga para kiai kita yang terpengaruh memutuskan wah ini nuklir ini haram, haramun, sampai haram. Nah, rakyat kita kan nggak pernah belajar nuklir, nggak pernah ada berita tentang nuklir, kok percaya ini haram. Waduh, wah ini nggak benar ini, nggak benar, saya bilang waktu saya baru masuk Komisi 7 itu, wah ini harus dirubah, coba nggak mungkin. Kalau saya langsung berpendapat, nggak mungkin Indonesia bisa menjadi makmur kalau listriknya seperti saat waktu itu, ya. Apa kriterianya, fakta kondisi kelistrikan Indonesia? Konsumsi listrik per kapita kita kecil. Sudah 50-an tahun merdeka, kecil banget. Ya, konsumsi listrik per kapita kita 1/4 Malaysia. Ya, kita sekitar 1.000 kWh per kapita. Malaysia sekitar 4.000 ke atas. Singapura 8.000 kWh per kapita. Thailand 3.000-an, Vietnam 2.000-an. Kita merdeka tahun 45 banyak. Ya. Nah, ini yang luput dari perhatian para ekonom.
ya. Luput perhatian, kelemahan di sektor kelistrikan ini luput disadari oleh bapak-bapak perencana ekonomi di Bappenas, di Departemen Keuangan, dan di Departemen Teknis, ya, sehingga mengabaikan masalah quote-unquote mengabaikan kurang serius, ya, membangun kelistrikan nasional. Nah, itu sebabnya saya teman-teman dari fraksi yang lain meminta saya jadi ketua Kaukus Nuklir. Ya, saya bersedia saja, lalu dilaporkan ke pimpinan DPR waktu itu saya sebagai ketua Kaukus Nuklir Parlemen. Nah, saat itu otomatis saya otodidak, banyak membaca tentang energi nuklir, ya, karena pendidikan saya bukan teknik nuklir, ya, saya energi ekonomi seperti itu. Nah, saya berkesimpulan pada akhirnya bahwa all out yang kita perjuangkan. Kelistrikan di Indonesia harus dibenahi dengan saya melewat jalur nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Karena apa? Karena ini semua orang tahu kalau nuklir itu dahsyat, ya, bomnya dahsyat, ya, apalagi listrik akan dihasilkan itu pasti dahsyat, ya, pasti gede, ya. Nah, itu saya berkesimpulan, wah, ini yang luput di kita ini pengetahuan, pemahaman, sosialisasi tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Sampai kita, saya katakan tadi, gagal rencana Batam membangun PLTN di Muria itu gagal total, bayangkan. Dan ada sebagian ulama, sebagian kiai mengatakan haram kalau pakai nuklir. Waduh, ini berat itu, ya. Nah, mungkin pada waktu itu sekitar 80% atau 90% mungkin puncaknya itu orang Indonesia, rakyat Indonesia anti nuklir. Nah, ini harus dirubah, dan bahkan sudah banyak melakukan upaya-upaya, terbukti dengan tingkat akseptabilitas rakyat terhadap pembangkit listrik tenaga nuklir mulai meningkat. Waktu disurvei sama Batam sudah pada tingkat 80% yang pro nuklir sekarang ini. Tetapi nggak cukup di situ, ya. Nggak ada rencana konkret untuk membangun PLTN, bahkan di dalam perundang-undangan Republik Indonesia, ya, diatur bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir itu opsi terakhir. Iya. Ditaruh kalau opsi terakhir, ini persepsi orang awam, tunggu minyak habis, tunggu batu bara habis, tunggu matahari tidak bersinar lagi, tunggu angin tidak berhembus lagi. Itu persepsi publik alias larangan dan secara halus. Nggak boleh. Ya, ini artinya apa? Persepsi pejabat kita, pemerintah yang membuat ketentuan sebagai opsi terakhir, ya, harus dikoreksi. Salah. Ya, teknologi dimanapun selalu mengarah kepada yang lebih baik, lebih murah, lebih aman, termasuk teknologi nuklir. Betul. Saya percaya itu. Ya, teknologi apapun selalu mengarah ke yang lebih nyaman, lebih baik, lebih murah, seperti itu. Dan nuklir membuktikannya. Saya baca-baca, ini generasi keempat pas menjawab itu. Generasi keempat teknologi nuklir, Anda pasti lebih tahu dari saya, sudah lebih efisien, lebih aman. Kira-kira begitu. Sehingga saya berpendapat, di samping migas saya perjuangkan agar sesuai dengan konstitusi, agar kita tidak mengimpor minyak besar banget di masa transisi ini pun kita mengimpor migas, itu luar biasa. Padahal migas kita diperlukan banyak. Nah, nuklir sasarannya harus segera dibangun di Republik ini agar listrik kita bisa cukup, memenuhi ketentuan dunia yang listriknya harus bersih, ya. Dan keinginan Presiden juga agar kita jangan keluar uang banyak untuk pindah dari listrik berbasis fosil ke listrik berbasis energi baru terbarukan yang bersih. Jangan keluar duit banyak untuk itu. Jawabannya menurut pendapat saya nuklir ini, ya. Nah, kira-kira seperti itu latar belakangnya, Mas Harun, ya. Jadi sekarang saya sudah tidak di DPR lagi. Saya belum dengar siapa pengganti saya sebagai ketua Kaukus Nuklir Parlemen. Sebab waktu saya menjadi ketua Kaukus Nuklir Parlemen, diundang ke Shanghai, ke Beijing, ya, ke Prancis untuk meninjau dan menyampaikan bagaimana posisi
nuklir di Indonesia. Mereka minta seperti itu ya. Jadi sebagai ketua kaukus nuklir parlemen lumayan juga punya pengalaman di banyak negara dan ketua kaukus yang ada di parlemen itu tidak dibiayai negara. Saya diundang berbicara tentang nuklir di Indonesia itu atas biaya pengundang, nah, bukan jalan-jalan dengan pakai uang APBN. Ya, meskipun saya dalam posisi sebagai ketua kaukus nuklir parlemen. Jadi saya senang kalau ada anak-anak muda Indonesia seperti Anda ini belajar teknik nuklir. Sebab yang senior sudah banyak pada pensiun di Batam itu. Ya, ini sudah banyak pensiun ahli-ahli kita. Belum terwujud juga sampai hari ini. Ini tantangan yang luar biasa ini. Bukan main-main. Kalau saya bilang, mustahil kita menjadi negara maju. Kalau listriknya seperti sekarang. Kalau listriknya mahal. Ya, jadi sudahlah. Mestinya kita berkompromi dengan ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan ini, sains yang menjawab teknologi nuklir ini sudah sangat efisien, ya, sangat aman. Nanti Anda bisa jelaskan. Apa generasi keempat lebih aman dari generasi satu yang Chernobyl atau generasi kedua yang Fukushima lebih aman, ini Anda bisa jelaskan secara teknis. Nah ini hari saya senang sekali Anda belajar nuklir di Illinois, universitas yang hebat di Amerika, dan bisa punya kegiatan bikin podcast seperti ini untuk hitung-hitung kita berbuat amal kalau boleh begitu ya kepada bangsa ini. Ya, agar nuklir ini cepat tercapai. Tidak ada tujuan selain mempercepat kemakmuran bangsa. Tidak ada macam-macam kepentingan pribadi apapun untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, demikian pengendalian. Mohon maaf kepanjangan. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih sekali. Dan ini, banyak banget yang mau saya tanyakan dan banyak banget yang perlu di-unpack nih. Yang saya penasaran yang pertama kali ini kan. Background Bapak sebenarnya kan berasal dari industri petroleum gitu kan. Lalu kemudian masuk ke energy economics, lalu kemudian ke Pertamina gitu. Lalu masuk ke DPR gitu. Yang saya tanyakan di mana itu Pak ketemunya nuklirnya itu di poin mananya itu Pak? Dan kenapa kok Bapak begitu passionate gitu tentang nuklir itu? Apa yang membuat Bapak begitu passionate terhadap nuklir itu? Kayaknya bagus banget. Kalau di pelajaran macroeconomics ya, kita belajar tentang GDP. Tentang pertumbuhan ekonomi, tidak hanya teori, tetapi dikasih contoh. Hampir semua negara industri maju, ya, yang jumlahnya 30-an itu punya PLTN masalahnya, ya. Jadi memang apa? Dengan listrik yang cukup, satu lagi kriteria listrik dari nuklir ini nyala 24 jam. Betul. Atau istilahnya itu non-intermittent. Ya, tidak tergantung musim, tidak tergantung arah angin, besarnya angin, tidak tergantung matahari, tidak sama sekali, tidak tergantung ombak di laut. Ya, nuklir ini, jadi dia nyala 24 jam. Kenapa saya tekankan non-intermittent nyala 24 jam? Karena hampir semua industri bekerja 24 jam. Semua pabrik bekerja 24 jam. Karyawannya aplusan, karyawan ya, tapi pabriknya bekerja 24 jam. Ya, itu sebabnya produk contoh konkret sekarang yang paling baru, negara maju yang baru sekarang namanya Cina. Ini contoh konkret. Ya, saya selalu mengatakan di Shanghai maupun di Beijing, beruntung Cina punya banyak ahli nuklir dan lalu bisa punya kemampuan membangun PLTN sendiri Cina itu, ya. Nah kita tidak, meskipun Bung Karno sudah kita tahun 50-an sudah ada jurusan teknik nuklir, tapi tidak pernah ada teman-teman ahli nuklir kita mewujudkan kemampuannya untuk mendesain PLTN, membangun PLTN, tidak pernah ada itu, tidak pernah ada peluang itu, karena negara tidak pernah mengatakan go nuklir, bangun PLTN, tidak pernah ada sampai detik ini. Ya, itu sebabnya jadi banyak ahli, bukannya kita tidak mampu membuat, mampu banget dong. Uranium ada, thorium ada di Indonesia, ya. Cina bisa 20 tahun yang lalu Cina belum apa-apa. Betul. Ya, soal nuklir Cina belum apa-apa 20 tahun yang lalu itu Cina. Sekarang dia punya PLTN sekitar 50-an, bayangkan. Bangun sendiri, ya.
Nah, kita tidak punya satu biji pun PLTN komersial, ya. Ahli kita begitu banyak, ya. Tamatan Prancis, tamatan Jepang, PhD teknik nuklir kita hebat-hebat. Ya, tamatan Amerika mungkin Anda ini nanti termasuk yang kelompok ketiga ya baru ini. Itu nggak ada gunanya, nggak dimanfaatkan ilmunya untuk mendesain, membangun sendiri PLTN di Republik Indonesia. Padahal saya katakan tadi, bahan baku energi nuklir ada di Indonesia. Nah, uranium, thorium menyedihkan. Ya. Kementerian SDM yang bernama Kementerian Energi tidak pernah mempublikasikan sumber daya energi yang namanya uranium, thorium. Dia mempublikasikan sumber daya energi Indonesia. 1, migas sekian, cadangannya 5 miliar barel, habis nanti dalam waktu 20 tahun, ya. Batu bara sekian ton, habis dalam waktu sekian tahun kalau diproduksi pada tingkat sekarang. Angin sekian, potensi listriknya, tenaga surya sekian, tenaga air sekian. Tidak pernah ada tercantum uranium sekian, thorium sekian. Ini saya kritik ini. Serius ini. Jadi pantesan saja selama ini mahasiswa kita yang membaca tentang potensi sumber energi di Republik Indonesia tidak pernah kenal uranium, tidak pernah kenal thorium, ya, tidak pernah diurus, tidak pernah dibiayai eksplorasi uranium, thorium. Lewat bahkan berapa sih anggarannya? Dikasih beban eksplorasi uranium, thorium, iya nggak jalan secuil. Kalau nggak dibiayai negara. Boro-boro dibiayai, dicatat saja di Kementerian SDM kagak. Dengar nih rakyat Indonesia ini, dicatat saja bahwa Republik Indonesia punya kemampuan, punya potensi sumber daya uranium, sumber daya thorium. Itu saja tidak dicantumkan dalam publikasi resmi Republik Indonesia, CQ Kementerian SDM selama puluh tahun. Nah, ini yang benar, ini yang nggak benar. Ini yang nggak benar, ini harus diluruskan. Nggak boleh kita anti science, ya, nggak boleh menyembunyikan perkembangan teknologi khususnya di bidang energi nuklir ini, nggak boleh, ya, harus disampaikan. Kita punya potensi thorium sekian, potensi uranium sekian, ya, meskipun belum juga pemerintah ingin membiayai secara serius untuk mengeksplorasi uranium, thorium untuk nanti diolah, ya, untuk bahan baku PLTN. Ini harus kita dorong, ya, lewat forum Anda ini. Saya himbau siapapun yang berkuasa di Republik ini untuk mari kita sadari memajukan bangsa, jangan melupakan sumber daya uranium, thorium yang dianugerahi ilahi ke Republik Indonesia dimanfaatkan, ya, dicatat dulu potensinya. Nah, potensi ini, resource ini dibuktikan berapa jumlahnya lewat kegiatan eksplorasi, ya, itu dibiayai. Dan nggak tahu sekarang Batam sudah bubar, nggak tahu siapa nanti yang menangani. Ya, sampai segitu mumet, ya, bingung ini kalau orang Sasak, orang Lombok bilang ini oregade. Pengelolaan energi khusus nuklir ini di tanah air, ya. Kita seolah-olah menutup mata dengan ilmu pengetahuan. Lalu dicekokin, jangan bangun PLTN, nanti kecelakaan seperti Fukushima. Kecelakaan seperti Chernobyl. Jangan. Kita masih punya matahari, kita masih punya angin, kita masih punya ombak laut, arus laut. Ya, kita masih punya macam-macam. Ya, itu akhirnya yang muncul di publik ini, ya. Nah, perlu kita luruskan lewat tenaga ahli kita seperti teman-teman yang kuliah di Amerika ini, termasuk Anda, Mas Harun ini, kembali ke Indonesia itu mari. Apapun bentuk sekecil apapun kontribusi untuk menyadarkan masyarakat, menyadarkan pemerintah, terutama di DPR juga, ya, karena lembaga berperan menentukan ini. Jadi kita tidak bosan-bosan.
Ya, Ya. saya tidak bosan-bosan menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang scientific, ya, sesuatu yang ilmiah dan fakta, tidak hanya ngomong doang. Ya, jadi betul ada kecelakaan, tetapi mari bicara ilmiah. Data statistik menunjukkan kematian yang disebabkan oleh energi nuklir paling kecil Betul. dibandingkan dengan energi-energi batu bara, ya, energi migas, ya, energi-energi listrik yang lain. Ini sains ini paling kecil death rate-nya, ya, listrik dari nuklir ini kok takut. Seolah-olah apa? Kalau punya pembangkit listrik tenaga nuklir besok lusa akan kecelakaan seperti Fukushima. Lalu alasannya juga karena Indonesia orangnya ceroboh, orang Jepang yang disiplin aja buktinya kecelakaan. Oh, digoblok benar orang berpikirnya ini. Nggak bisa berpikir seperti itu, ya. Ya, rakyat Indonesia memang ada yang ceroboh, ada tukang bajai yang salah parkir, ya, taksi yang salah. Nggak bisa pukul rata. Kita Indonesia nggak mampu mengelola pembangkit listrik tenaga nuklir karena tidak disiplin. Lalu mengambil kesimpulan jangan bangun PLTN. Ini bodoh seperti itu, ya. Nggak bisa itu dipakai sebagai sampel yang kecil mengambil kesimpulan untuk berlaku secara general dalam ilmu statistik. Ini salah itu, ya. Nggak boleh mengambil kesimpulan dengan berdasarkan sampel yang salah, kesimpulan yang berlaku secara populasi secara umum. Ini yang banyak sekali kelemahannya rakyat kita, terutama pemerintah dan kalangan pejabat yang terkait, ya. Persepsi tentang energi nuklir ini begitu negatif sehingga mungkin ya boleh dibilang susah untuk dihapus, tapi tidak putus asa kita untuk terus mengkampanyekan dalam forum apapun. Yang benar katakan benar, yang saintifik katakan saintifik, yang bukti data menunjukkan kita nggak boleh sembunyikan, ya. Sekarang semua ahli nuklir konsentrasi dengan generasi keempat. Semua mengatakan ini cost-nya murah. Lalu siapa yang mau dipercaya? Ya ahlinya yang kita percaya. Ya, cost-nya murah, lebih murah dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu, Mas. Iya, terima kasih, Pak. Itu ya, saya sangat setuju 100% dengan semua hal yang Bapak katakan, kan itu juga poinnya kita, saya dan teman-teman saya membangun Sewa Basic Initiative gitu, untuk mengkampanyekan energi nuklir dengan cara yang positif dan juga mengadvokasikan di level pejabat begitu. Tapi saya ingin throwback sedikit nih, Pak. Saya jujur, saya mohon maaf sekali nih. Saya jujur, saya oke, mungkin ada begitu banyak orang yang begitu ketika saya wawancarai di beberapa episode podcast saya bilang, wah ini kita dulu nggak berhasil nih bangun PLTN karena adanya LSM yang anti nuklir gitu. Lalu kemudian ini akan menjadi tantangan besar untuk anak muda yang masa akan datang gitu. Saya jujur punya pendapat bahwa kenapa kok saya gitu. Maksud saya kenapa kok generasi saya yang harus bertanggung jawabnya itu? Bukankah bapak-bapak dan ibu-ibu di generasi sebelumnya punya kesempatan untuk melakukan itu dan terbukti gagal begitu kan? Dan saya justru malah sekarang jadi penasaran gitu. Titik gagalnya ada di mana begitu, sehingga generasi saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama begitu. Ada mungkin beberapa poin, Pak, ini saatnya ahli-ahli nuklir yang muda untuk yang sekarang studi di luar negeri yang makin banyak berkembang untuk pulang dan membantu. Tapi faktanya ketika para ahli nuklir di generasi sebelum saya yang kembali pulang juga sama begitu, ketika mencoba mengkampanyekan ketemu dengan LSM yang anti nuklir gagal juga pada akhirnya. Lalu apa yang membuat kami akan berbeda dengan generasi kami sebelumnya gitu? Kami tidak ingin merasakan kepedihan, quote-unquote kepedihan yang sama begitu. Bagaimana kalau menurut Bapak kalau misalnya ada pandangan seperti ini? Ini ekstrim sekali sih, Pak. Cuman ini sempat saya pikirkan gitu. Jadi begini, kalau kita telah posisi kita sampai detik ini belum juga ada katakanlah roadmap, rencana nyata untuk membangun PLTN ini. Dan sebelumnya pada posisi tabu, katakan begitu, setelah rencana PLTN di Semenanjung Muria gagal, ya, jadi kayak tabu membangun PLTN ini. Tapi belakangan ini, ya, ada hasilnya juga. Ada hasilnya di mana
Tadi saya katakan akseptansi masyarakat terhadap PLTN ini sudah jauh meningkat. Satu, ya. Lalu sudah masuk juga. Lalu rencana-rencana membangun PLTN, ya, walaupun dengan narasi yang masih nggak jauh beda, ya, narasinya. Nah, buktinya narasinya apa? Yang sekarang ini misalnya sudah ada rencana PLTN dibangun dalam Dewan di Kebijakan Energi Nasional yang dibuat oleh DEN misalnya, ya, PLTN mulai dibangun, tapi jadi direncanakan masuk, jadi bisa dimanfaatkannya tahun 2040, bahkan belakangan tahun 2049. Sudah ada kesadaran, ya, tapi tahun 2049, Iya. ini artinya apa? Masih ada constraint, hambatan, barikade di kalangan pemerintah. Masih ada, ya, masih ada. Jadi tugas untuk menghalu-halukan energi nuklir ini masih tetap penting untuk menggeser. Sekarang ini sasarannya menggeser, ya. Jangan 2049 dong. Excuse me. Jangan 2049, kelewat lama. Betul. Sekarang tahun 2020, berarti 28 tahun lagi. Iya. Ya, bisa subsidi Pak Presiden atau sebagian tokoh-tokoh kita mengatakan dengan mengutip berbagai studi dari pihak lain, Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi tahun 2045. Ya, menjadi negara maju tahun 2045. Ya, ini semua orang ingin mendambakan itu. Ya, karena faktanya tetangga-tetangga kita sudah lebih tinggi dari kita jauh. Contoh konkret yang paling menonjol Cina. Ya, Cina di tahun 80-an di bawah kita ekonominya. Kita tumbuh tahun 70-80, ekonomi kita tumbuh 7-8%. Karena kebetulan waktu itu ada oil boom. Oil boom artinya apa? Produksi minyak kita tinggi, 1,7 juta barrel per hari, harga minyak naik pernah sampai $100. Ya? Per barelnya, wow. Per barelnya. Sehingga kita pertumbuhan ekonomi tinggi, APBN begitu banyak uangnya, dan ya dipakai untuk bangun infrastruktur, bangun SDI Impres, Puskesmas Impres, semua dibangun dengan uang minyak. Kita lebih tinggi dari Cina waktu itu, lebih tinggi. Kemiskinannya dia ratusan miliar, ya, ratusan juta orang, ya, kemiskinannya, jadi lebih miskin mereka katakan intinya. Sekarang angka kemiskinan di Cina itu anjlok, turun. Karena apa? Industrialisasi. Betul. Ya, karena apa? Karena dolarnya paling banyak di dunia dan devisa dolarnya ke Cina. Dia mengekspor semua jenis produk industri ke luar negeri, ke luar Cina. Itu menghasilkan dolar. Triliunan dolar devisa Cina itu. Dengan duit yang banyak, dia membangun infrastruktur. Bangun jalan tol, sekelas jalan tol. Sebelum Cina bangun jalan tol, kita sudah punya Jagorawi. Iya. Ya, kan Cina puluhan ribu kilometer jalan tolnya. Bisa bangun sendiri kereta api cepat. Itu karena uangnya banyak. Dari hasil ekspor. Ya. Industri bisa produksinya tinggi, industri apapun bekerja 24 di Cina, banyak, kosnya murah. PLTN-nya bikin sendiri. Ya. Itu secara gampang mengapa ingin nuklir itu perlu untuk menjadi negara maju. Mustahil tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju. Tolong catat pernyataan saya ini. Rekam pernyataan saya ini. Mustahil.
Indonesia menjadi negara industri maju berpendapatan tinggi di tahun 2045 apabila listriknya tidak mengikut sertakan nuklir. Apabila sistem kelistrikan nasional tidak memanfaatkan kemajuan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir yang menghasilkan listrik 24 jam nyala, bersih, ya, bebas dari emisi karbon, dan biaya produksi listrik per kW hanya sangat murah. Lebih murah dari biaya produksi dari listrik batu bara. Ya. Ini sudah pas timingnya, di mana dunia ingin energi bersih, ingin listrik bersih, pas timingnya nuklir itu ditonjolkan karena dia kosnya paling murah. Bagaimana pemerintah mau mengganti pembangkit listrik batu bara yang mau dihilangkan karena dia banyak menghasilkan CO2, banyak menghasilkan polutan. Ini tidak bisa disembunyikan. Ini harus dihilangkan di dunia ini menurut kesadaran sekarang ini, perubahan iklim. Ya. Harus dihilangkan. Gantinya otomatis pakai energi bersih. Energi yang bebas polutan, bebas emisi karbon. Ya. Dan saya persyaratkan harus kosnya biaya produksi listrik per kWh-nya listrik yang ingin menggantikan listrik batu bara ini, ya, listrik pengganti ini harus biaya produksi listriknya lebih rendah dong. Lebih rendah dari biaya produksi listrik batu bara yang hendak mau diganti. Halo, tolong didengar ini. Ya. Jadi sudahlah. Bukan ininya lagi untuk anti PLTN di kalangan pemerintah untuk menghambat, pura-pura mendukung tapi menghambat, ya. Mengulur-ulur, dengan mengulur itu menghambat. Dengan mengulur-ulur 2049, 2040 menghambat itu. Apa yang mau dipakai untuk mengganti listrik batu bara yang kotor ini? Mohon maaf, pakai listrik yang berasal dari angin. Walaupun saya setuju, tapi tolong lihat. Angin itu, saya ingin joke aja, biar kita seger ya. Angin itu energinya angin-anginan. Kipas anginnya itu baru bertiup kalau ada, baru muter kalau ada angin. Ya? Kalau anginnya nggak ada, dia diem. Tenaga bayu itu kipasnya, ya, diem. Dalam bahasa Lombok dia diem, momot, mecuh, tidak berbunyi, tidak berputar, tidak menghasilkan setrum. Ya, ini mau menggantikan nggak bisa. Untuk jadi industri, untuk listrik industri nggak bisa ini. Halo. Ya. Demikian juga tenaga surya. Saya bukan anti surya, saya pro listrik tenaga surya karena bersih, gratis dari. Tapi dia sifatnya, tolong dicatat, dia selalu kepingin bobo. Kepingin istirahat, setiap malam selalu istirahat. Nggak bisa dilarang, dibikin pengumuman pembangkit listrik tenaga surya dilarang istirahat di malam hari. Orang iso tidak bisa. Ya, tenaga surya itu mau menghasilkan listrik 24 jam nggak bisa. I'm telling you, nggak bisa. Jadi setiap malam dia butuh istirahat. Sudahlah. Nggak bisa menghasilkan listrik. Padahal pabrik yang di sono ingin beroperasi 24 jam. Ya, ibu rumah tangga yang di kampung ini, ibu rumah tangga yang ada di desa ingin buat pisang goreng, bisa kue di malam hari untuk besok pagi bisa dijual. Ya. Itu intinya nuklir ini. Jadi kita ingin menjadi negara maju dengan syarat pembangkit listrik nuklir harus masuk. Bukti sejarah menunjukkan, saya ulang, semua negara industri maju di Eropa, di Amerika punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Amerika menjadi kaya raya sekarang, Inggris, Jerman, Prancis bisa kaya raya karena antara lain listriknya dari nuklir, industrinya bekerja 24 jam,
hasil ekspornya banyak duit dari hasil ekspor itu dipakai membangun infrastruktur macam-macam yang bikin cepat makmur. Begitu ya. Jadi mustahil Indonesia menjadi negara maju tahun 2045 kalau pembangkit listrik tenaga nuklir dihalang-halangi, ogah dengan PLTN, ya, nggak mau, pura-pura mau, tapi diulur-ulur. Nah ini yang nggak benar ini. Jangan-jangan ini orang-orang yang pemikirannya terpengaruh dengan masa apa? Nggak tahu lah, masa kegelapan lah katakan begitu, di mana konsumsi listrik kita kecil, industri kita sedikit, ya, sehingga pertumbuhan ekonomi mubeng-mubeng, muter-muter di angka 5%. Uang listrik konsumsinya cuma 1.000 kWh per kapita. Nggak bisa menjadi negara maju, nggak bisa ekonomi tumbuh tinggi kalau konsumsi listriknya muter-muter di angka yang kecil sekitar 1.000 kWh. Katakanlah kita sebab angkanya menjadi 2.000 kWh, meskipun sekarang aktualnya mungkin 1.100 lah katakan begitu. Vietnam sekarang sudah di atas 2.000 kWh per kapita. Kita baru 1.100 atau 1.200 kWh per kapita. Kepengen menjadi negara industri tahun 2045. Halo, logika nggak kena ini. Energi ekonomis nggak menerima ini. Energi ekonomis nggak menerima keinginan, ya, untuk menjadi negara industri maju di tahun 2045 kalau listriknya seperti sekarang. Kalau konsumsi listrik per kapitanya kecil, ya, sekitar 1.000, katakan 2.000 kWh. Nah, untuk bisa konsumsi listrik tinggi, sediakan dong pembangkit listrik yang banyak. Untuk ke depan harus pembangkit listriknya yang bersih, ya, nggak ada karbon lagi, dan murah. Murah ini kata kunci. Ya, murahnya itu dibuktikan oleh berapa biaya produksi per kWh dari pembangkit yang mau dibangun. Nah, oleh karena itu di sini bukan saya mau mengagung-agungkan nuklir juga, enggak. Kita rasional. PLTN sekarang generasi keempat, baik berbasis uranium maupun thorium, itu biaya produksinya sudah lebih rendah dari batu bara. Batu bara sekitar 6 sen. Yang PLTN generasi keempat ini mungkin sekitar 5, bahkan ada yang 4, mungkin ada yang 6 paling tinggi. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sudahlah. Rakyat menginginkan, dan kita semua menginginkan listrik bersih dan murah. Ya, bersih dan murah. Ini syarat untuk menjadi negara maju. Syukur-syukur dikoreksi ini oleh pemerintah. Rencana untuk pembangkit listrik tenaga nuklir ini baru bisa dimanfaatkan tahun 2049. Tahun 2040. Wah, apa enggak baca perkembangan ilmu pengetahuan teknologi nuklir banyak di koran, di sosmed, di mana-mana kan banyak itu. Apa enggak baca? Ya, atau ada faktor lain. Nah, ini faktor lain saya walau-walau, maka mungkin ada faktor politik, mungkin ada keinginan tertentu dari pengusaha batu bara yang ingin tetap mendominasi, ya, mungkin sehingga diulur-ulur, sehingga PLTU batu bara yang baru mau dibangun jangan buru-buru ditutup. Nuklir jangan masuk dulu. Nuklir tidak boleh masuk dulu sebelum pembangkit listrik batu bara yang dibangun ini keluar modal. Bisa seperti itu menjadi analisanya. Ya, tidak benar ini, ya. Jadi siapapun presidennya, mari menteri-menterinya, ya, tenaga-tenaga di kementerian-kementerian yang terkait energi ini, mari kita perlu rakyat dan rasional. Ya. Tidak boleh ada kehendak A, B, C, D di luar kehendak untuk memajukan bangsa, di luar kehendak untuk mempercepat kemakmuran bangsa ini. Kita rasional saja. Ya, teknologi generasi keempat ini sudah sangat aman. Nanti tolong tampian ceritakan ya kenapa lebih aman daripada generasi pertama kedua. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, menarik sekali, Pak. Ya, hal lain yang membuat saya tertarik adalah ini juga yang sempat saya saya sebenarnya mau coba angkat begitu adalah adanya kaukus nuklir gitu waktu Bapak di periode Bapak ketika Bapak menjabat sebagai DPR RI begitu. Saya penasaran aja sih Pak, dari kaukus nuklir tersebut
kira-kira apa yang Bapak dapatkan yang sekiranya itu kayak bisa menjadi masukan di ya mungkin generasi muda para ahli nuklir seperti saya dan teman-teman saya yang seangkatan saya gitu, sehingga kita bisa membantu mengkampanyekan nuklir menjadi lebih baik begitu. Apa yang sekiranya Bapak temukan berguna, nah, yang bisa kita terapkan gitu. Apakah ada contoh praktek di negara lain Ya, yang bisa kita contoh tiru seperti apa gitu, Pak? ya. Hmm. Jadi memang intinya ini soal sosialisasi, soal penyadaran untuk bisa nuklir ini bisa jalan. Tugas berat itu di bidang sosialisasi penyadaran kepada semua pihak, ya. Dan orang yang anti nuklir tetap selalu ada. Ya, saya ke Cina atau ke Perancis atau ke Amerika, itu selalu tetap ada orang yang anti nuklir. Even di Amerika yang sudah punya pembangkit listrik hampir 100, dia menjadi makmur lantaran ini, ya, tetap ada orang yang tidak suka nuklir. Di Perancis, yang 75% listriknya dari nuklir, tetap ada orang yang tidak setuju, tetap ada. Ya, di mana di Korea, di Jepang dan seterusnya, mengharap semua orang setuju untuk PLTN mustahil. Tapi kalau sudah yang setuju itu sampai 70%, 80%, go on. Ya, sebab kalau kita tetap ada prinsip menunggu semua orang setuju, tidak mungkin. Ya, nah ini yang harus kita tekankan, ya, bahwa manfaatnya jauh lebih besar. Ya, kecelakaan betul ada. Ya, bisa belajar dari kecelakaan kita. Apa sebabnya terjadi kecelakaan? Fukushima apa? Ada gempa, lalu tsunami. Lalu mereka yang anti nuklir mengatakan Indonesia ini kan ring of fire, banyak gempa. Betul. Tapi ada bagian-bagian republik yang tidak pernah gempa. Ya, seperti itu. Satu, kedua, teknologi yang menjawab. Ya, jadi tolong dicatat. Kecelakaan di Fukushima itu terjadi bukan karena gempanya. Gempa 9 skala Richter waktu itu. Ini orang sana yang cerita. Bukan karena gempanya. Gempa 9 skala Richter, PLTN-nya tetap utuh, berdiri. Nah, beberapa menit kemudian airnya yang masuk karena tsunami. Tsunami ini menerjang tembok dengan laut. Nah, kesalahannya di Jepang ini tembok yang dibangun kurang tinggi. Kurang tinggi, ya. Dan dieselnya di bawah, ya. Ya, dieselnya di bawah. Itu masalahnya. Jadi bukan soal teknologi nuklirnya. Bukan soal pembangkitnya. Ya, itu karena air yang masuk ke ke bagian bawah tempat pengamannya itu. Ya. Kelalaian desain, ya. Iya, soal desain ini. Nah, jadi sudahlah kita berdebat. Ya, kita ingin seperti itu, ya, tapi kita harapkan bapak-bapak, teman-teman kita yang kebetulan beda pendapat lalu sedang berkuasa, ya, baik di level menteri, di level dirjen atau di level kepala biro, kepala bagian yang masih berprinsip PLTN nggak perlu dibangun. Kita harapkan kesadaran mereka untuk belajar membaca perkembangan teknologi nuklir ini tidak usah dari mulut kita, tidak usah dari ahli-ahli Indonesia, ya, dari ahli-ahli asing, dan dari publikasi luar negeri begitu banyak, ya, lewat sosmed begitu banyak, ya, pernyataan dari banyak pihak yang mengatakan PLTN generasi sekarang ini sudah lebih aman, ya, lebih aman, pakai molten salt reactor, ya, tekanannya tidak, atmosfernya tidak gede banget, ya, atmosfer biasa dan seterusnya. Ini ilmu ini jadi menjamin bahwa PLTN zaman now ini lebih aman. Dan sekali lagi, sebagai orang beragama,
percaya kepada yang sana. Wong fakta juga menunjukkan yang meninggal akibat energi batu bara, energi yang lain jauh lebih banyak Betul. dibandingkan yang meninggal karena nuklir, dibanding tentunya seirama dengan jumlah listrik yang dihasilkan, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bagi generasi muda tetap sasaran untuk menyadarkan pihak-pihak tertentu, terutama yang kebetulan menduduki posisi. Jadi secara politis juga perlu dirubah ya persepsinya agar semua politisi ingin ya cita-cita politik semua partai itu ingin agar Indonesia cepat makmur. Dan satu hal sebagai ketua Kaukus Nuklir waktu saya di Komisi 7, setiap ada ini ya dengan pendapat RDP dengan Menteri SDM dengan Batan dan apa, saya selalu memberikan tambahan komentar ataupun saran agar segera dibangun, agar mari kita bersepakat untuk nuklir ini ya. Dan buktinya 9 fraksi di Komisi 7 setuju semua dengan PLTN waktu saya di Komisi 7, setuju, nggak ada yang anti. Ya, dari segi politik di DPR nggak ada masalah. Yang banyak ini segi pemerintahnya. Mohon maaf, kementeriannya. Ya, mengapa kok takut membuat RUPTL di mana nuklir ini masuk sebelum tahun 45 dong. Ya. Ya. Paling enggak 10 tahun dari sekarang, 2030 lah. Ya, sehingga dari tahun 2030 sampai 2045 nuklir ini bisa punya share untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau ditaruh 2049 ya, ini kan sama juga nggak suka, ya, cuma diulur-ulur saja. Ini yang jadi tetap ya ahli nuklir generasi lama maupun generasi baru ini tetap kita harus menyampaikan penyadaran ini dengan berbagai argumentasi ilmiah, data-data fakta seperti itu, gitu ya. Nah, untuk bisa PLTN ini cepat go nuklir, tapi dengan catatan jangan bermimpi semua orang akan setuju. Jangan. Ya, sebab kalau itu syaratnya tidak akan pernah dibangun nuklir di Indonesia ini. Secara politik juga ini masih belum berhasil, sekalipun Komisi 7 setuju semua dengan nuklir, tapi narasi di kebijakan energi nasional yang menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir itu belum hilang. Ini tantangan. Ya. Walaupun lalu ada embel-embel, meskipun opsi terakhir, tapi kalau dibutuhkan, teknologinya sudah ready, ya, oke. Ada anak kalimat itu, betul itu. Ya, dirjennya juga mengatakan, sekalipun tahun 2049, 2040 di Said, tapi kalau sudah ada teknologi, ada investasi itu tenaga nuklir ini, ya bisa lebih cepat. Tapi tidak mau menghapus opsi terakhir itu. Lalu diakal-akali seperti itu. Ya, selalu diakal-akali seperti itu. Jadi tidak usah terlalu takut dengan kalimat opsi terakhir. Ya, toh kalau sudah ada PLTN-nya, kita butuh, tetap kita akan bisa punya PLTN. Tetapi kalau ada kalimat opsi terakhir, calon investor itu jadi ngeri. Oh, justru itu ya. Bangun itu jadi ngeri juga, kayak ini, wah, yang bisnis yang masih mau investasi di Indonesia ditaruh di opsi terakhir. Yang sewaktu-waktu baru bangun separuh dipotong, nggak boleh lagi karena masih ada batu bara, masih ada air, masih ada bio-fuel. Nuklirnya belum kita butuhkan, ditunda dulu. Begitu bahasanya, karena ini opsi terakhir. Itu. Jadi ini masih ribet terus, masih oligadi kondisi. Seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan tambah banyak lagi generasi zaman now dari Indonesia ini yang belajar teknik nuklir di Amerika, belajar teknik nuklir di Jepang, teknik nuklir di Prancis, kampung Prancis banyak. Ya, dokter-dokter nuklir kita ini, ya, sehingga banyak teman untuk kita bersatu
untuk mendorong Republik Indonesia untuk go nuklir secepatnya, saya mengharap Bapak Presiden langsung yang berbicara tentang ini. Hingga tidak dihambat oleh bawah-bawahannya dengan rupa-rupa taktik, rupa-rupa cara untuk mengulur dengan rupa-rupa narasinya selalu pintar dibangun. Ya, boleh PLTN dibangun kalau kita butuh, kalau kita memerlukan, kalau ada investornya, tapi ditaruhnya 2049. Iya. Ditaruhnya 2040. Investor mana yang mau? Ya, ini yang terjadi di Republik ini. Ya, jadi nggak ngerti penyakitnya di mana. Ya sebenarnya penyakit sudah ketahuan, cuma ini kan menyangkut pribadi orang, interest orang rupa-rupa. Jadi pejabat tidak hanya menjadi pegawai untuk kepentingan kementeriannya, tapi ada keinginan lain. Ya, ada keinginan untuk pribadinya memperoleh sesuatu, misalnya. Ya, seperti ini, padahal ini macam-macam. Lalu berbelakangan NIPIO, Anda singgung tadi. Betul ada NIPIO dari IAEA, ya. Tapi itu bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Ya, banyak negara yang tanpa NIPIO pun membangun. Ya, Bangladesh, Turki, pakai NIPIO lebih bagus. Betul. Lebih bagus. Tapi jangan menjadi kewajiban yang kaku. NIPIO tidak terbentuk, investor nggak masuk-masuk. Bahkan investor yang ada ini jadi ngeri juga. Dan jangan NIPIO ini birokrat baru untuk menghambat, cari-cari macam-macam, misalnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak, ya, mudah-mudahan tidak. Meskipun sekarang saya dengar NIPIO itu sudah mau ditandatangani. Nah, saya hanya berpesan, kalau pun terbentuk, jangan menjadi lembaga birokrat baru yang mau menghambat. Menjadilah lembaga baru yang mendorong. Jadilah lembaga baru yang mempercepat dibangunnya pembangkit listrik tenaga nuklir di tanah air, dibangunnya pembangkit listrik yang murah, bersih di tanah air, nyala 24 jam. Jadilah lembaga ini untuk mempercepat itu. Bukan lembaga yang lalu merupakan birokrat baru untuk ini sekedar masukan saja. Saya tidak anti ini. Oke, saya tetap independen, ya. Tetap independen pro rakyat. Tetap mengharap PLTN ini harus kita secepatnya, lebih cepat lebih baik. Undang investor, ya, untuk bisa masuk menanamkan modalnya, membangun PLTN dengan hasil listrik bersih, biaya produksinya murah. Kalau dia merupakan investor, listrik yang dihasilkan ini dijual ke PLN, ya. Jadi investor PLTN di Indonesia ini, baik asing maupun investor dalam negeri, ya, atau investor dari manapun, berfungsi sebagai IPP, Independent Power Producer, di luar PLN, tapi wajib harus menjual listriknya ke PLN dengan harga dengan harga yang lebih murah. Kalau IPP nuklir, PLTN nuklir menjual listriknya ke PLN dengan harga lebih mahal dari yang dijual oleh IPP sekarang ke PLN, saya tidak setuju. Investor PLTN dari manapun saya tidak setuju. Investor dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Cina yang membangun PLTN di Indonesia sebagai IPP, lalu listriknya dijual ke PLN dengan harga lebih mahal atau sama dengan harga jual IPP sekarang, menjual strom listriknya ke PLN dengan harga yang sama pun saya tidak setuju. Ya, harus disyaratkan investor manapun, siapapun boleh bangun pembangkit listrik tenaga nuklir di tanah air sebagai independent power producer di luar PLN. Karena saya menghargai harus di sektor hilir ini PLN. Yang punya jaringan di seluruh Indonesia itu PLN. Ya. Listrik dari IPP, dari investor PLTN,
siapapun membangun PLTN di Indonesia, posisinya sebagai IPP, ya, independent power producer, yang menjual listriknya ke PLN harus dengan harga lebih murah dari rata-rata biaya produksi listrik nasional saat ini, lebih murah dari harga jual listrik IPP sekarang ini ke PLN, harus lebih murah dari itu, dan lebih murah dari biaya pokok produksi listrik dari PLTU batu bara yang mau digantikan. Harus lebih murah. Itu yang kita harapkan, ini yang mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Believe it. Dan itu juga yang menjadi tujuan gitu. Kenapa saya dan teman-teman saya bikin COBC Initiative juga dan berusaha mendorong ke DPR supaya kita sebisa mungkin go nuklir secepat mungkin gitu. Karena jujur kita sendiri yang muda, Pak, kalau boleh dibilang tuh agak gatel sebenarnya, kayak kita masa ngulangin hal yang sama yang senior kita pernah lakukan sih. Kayak ya apa yang membuat kita berbeda gitu. Maksudnya ya, kalau dari saya nyatanya kayak ilmu saya apa mau dipakainya di mana gitu. Kalau misalnya saya udah jadi dokter di bidang nuklir gitu, kayak ya mau kemana, masa saya harus kerja di luar negeri gitu. Ya saya sayang sekali gitu. Kalau menurut saya ingin pulang gitu. Tapi ya kita rugi kalau Anda kerja di luar negeri, ya. Negara kita rugi. Ya, punya tenaga ahli yang di bidang ini, masa udah dikasih kesempatan kerja masih tetap nggak boleh tapi harus 2049. Ya, kapan mau kerjanya kalau nuklirnya 2049-2040? Kapan kerjanya? Ini orang mau tamat sekarang kok. Iya. Dan itu mungkin dengan begitu saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Qurtubi. Ini kita udah cukup lumayan lama nih ngobrolnya, dan ini saya berterima kasih sekali atas kebaikan Bapak udah berkenan untuk saya ajak ngobrol begitu lama. Dan terakhir mungkin untuk teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya dari podcast Bicara Nuklir. Sampai jumpa, bye-bye.